menyesal kembali, dia menyesal, dia bertobat kembali. Allah berkata yang kedua, aku ampuni karena dia telah meyakini bahwasanya aku adalah zat yang mengampuni dosa. Hamba itu setelah kemudian diterima taubatnya, ternyata tarikan nafsunya datang kembali dan melakukan dosa kembali. Maka kemudian dia setelah melakukan dosa kembali, dia bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya dia selama dia bertaubat, maka selama itu pula aku akan mengampuninya. Imam Nawawi berkata ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, kalaupun ada seorang hamba yang dia melakukan 100 kesalahan, lalu datang dengan taubat 101, maka Allah akan terima yang ke-101 dan Allah akan lupakan 100 dosa yang diulang secara berulang-ulang. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah titipkan dan Allah torehkan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kesempatan hari ini Allah memberikan salah satu kebaikan dalam kehidupan hamba yang beriman, yaitu adalah ketika kita disibukkan di dalam ketaatan, berkumpul pada majelis ilmu, dan tidaklah itu kecuali merupakan indikator kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang ingin memperhatikan apa indikator kebaikan yang Allah kirimkan kepada seorang hamba, maka Allah itu akan memberikan dua indikator. Indikator yang pertama, barang siapa yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, maka Allah itu akan fahamkan tentang perkara akhiratnya dan perkara agamanya. Kalau dulunya tidak paham, sekarang dia paham. Dulunya tidak mengerti, sekarang dia mengerti. Dulunya tidak memahami, sekarang dia memahami. Maka husnudzonlah kepada Allah yang banyak. Sesungguhnya Allah itu menginginkan kebaikan dalam hidupnya sampai dia difahamkan tentang urusan akhiratnya yang menjadi tempat tinggalnya selama-lamanya. Makanya Rasulullah menyampaikan di dalam hadis riwayat Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi kalau bapak dan ibu dulunya tidak pernah betah dan tidak pernah menikmati masa ketika duduk di majelis ilmu, kemudian hari ini menikmati masa ketika kita duduk di majelis ilmu, berarti tidak ada yang memberikan kenikmatan itu kecuali adalah Allah, dan Allah sedang menginginkan kebaikan. Kita tinggal menyikapi bagaimana keikhlasan kita ketika telah diberikan oleh Allah kemudahan untuk itu. Yang kedua, indikator Allah itu menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita. Siapapun orang yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, maka Allah akan sibukkan hari dan waktunya di dalam ketaatan dan kebaikan. Makanya siapapun yang disibukkan dalam satu ibadah, disibukkan dalam taat, maka itulah tanda Allah itu menginginkan kepadanya kebaikan. Allah sibukkan dari detik menitnya, dari menit jamnya menuju kepada ketaatan, karena supaya dia lembaran hidupnya ketika ditimbang penuh dengan perkara yang bermanfaat. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kalau ada di antara kita dari tadi pagi bangun, kemudian kita pindah dari satu ibadah sampai kita berkumpul pada ibadah siang ini, ketika berkumpul pada majelis ilmu, wallahi tidak ada yang mampu menyibukkan kita dalam kebaikan kecuali adalah Allah. Dan siapapun yang mendapatkan itu, bersyukurlah. Yang membolak-balikkan hati kita untuk itu adalah Allah, dan itu Allah memberikan kepada kita supaya Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Dua perkara itu yang apabila kita dapatkan, maka itu menjadi sumber kebaikan dalam kehidupan kita. Kepadanya kita memuji dan kepadanya kita bersyukur. Kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kajian ketika kita menyampaikan dan menjabarkan tentang apa yang ditulis oleh Imam Al-Qutubi, yaitu adalah tentang materi masalah At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu adalah kitab yang menjadi bekal dalam urusan akhirat kita dan menjadi bekal dalam urusan kehidupan kita kelak nanti, di mana kita perlu memiliki ilmu dan memiliki pemahaman yang benar supaya apa yang kita pahami dapat menghantarkan kita kepada perjalanan kampung akhirat kita dengan benar. Karena yang kita inginkan bukan hanya bahagia di dunia, tetapi yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana kita bahagia dalam urusan akhirat kita. Dan bahagia dalam urusan akhirat kita ditopang dengan ilmu yang kita miliki dan amal dari ilmu yang telah kita dapatkan dari Nabi, dari para sahabat, dari para tabi'in. Karena ilmu yang disarikan dari kehidupan mereka merupakan ilmu yang menghantarkan kita kepada ridha dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekarang mari kita buka halaman ke-87. Bagi yang membawa buku. Bagi yang tidak membawa buku, semoga mendapatkan hidayah insyaallah. Pada halaman ke-87 kita akan menyampaikan tentang satu tema yang telah ditulis oleh Imam Al-Qurtubi ketika beliau menyampaikan tentang su'ul khatimah. Su' itu artinya adalah keburukan. Khatimah itu artinya adalah penutup. Kalau kita bicara penutup, maka sesungguhnya penutup itu memiliki dua macam. Yang pertama husnul khatimah, yang kedua adalah su'ul khatimah. Maka sesungguhnya penutup itu ada dua, penutup yang baik dan penutup yang buruk. Karena tidak ada pilihan yang ketiga, tidak ada penutup antara yang baik dan buruk, tidak ada. Karena sesungguhnya Allah menutup ajal seseorang manusia dan menutup umur kehidupan manusia dengan dua perkara itu, yaitu adalah kalau tidak berada pada wilayah husnun, maka dia berada pada wilayah su'un. Husnun itu adalah kebaikan, su'un itu adalah keburukan. Maka di sini kita memahami proses khatimah atau proses penutup dalam kehidupan manusia itu penting sekali. Karena segala sesuatu dalam kehidupan umur kita ditentukan bagaimana penutupnya. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal itu ditentukan bagaimana penutupnya. Karena apabila penutupnya baik, penutup yang baik menghapuskan keburukan di awal hidupnya. Sebagaimana sebaliknya, kalau penutupnya buruk, penutup yang buruk menghapuskan kebaikan di awal hidupnya. Karena semuanya tergantung bagaimana penutup dalam kehidupan kita. Makanya sering saya sampaikan berkali-kali, di antara wasiat yang disampaikan oleh para ulama salaf ketika kita meminta kepada Allah, yaitu adalah meminta supaya kita diberikan husnul khatimah. Karena sesungguhnya di antara doa yang penting dan pokok ketika kita meminta kepada Allah, satu, mintalah kepada Allah diberikan surga. Dua, diberikan supaya kita senantiasa istiqomah. Tiga, diberikan supaya kita husnul khatimah. Empat, supaya kita mendapatkan hidayah. Lima, supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi para salaf itu menyebutkan intisari yang paling penting dalam kehidupan meminta kepada Allah itu lima. Dan di antara lima permohonan yang pokok ketika kita meminta kepada Allah, yaitu adalah meminta supaya kita diberikan rezeki, kebaikan pada penutup harinya, karena sesungguhnya itu merupakan hari ketika kita kembali kepada Allah dan menentukan kualitas hidup kita selama kita menjalankan kehidupan. Makanya sampai Abu Bakar beliau berkata dalam untayan doa, dalam satu riwayat yang marfu, sampai Abu Bakar itu berkata, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik. Itu bukan umur pada usia 10, 20, 30, enggak. Tetapi jadikanlah umurku yang terbaik pada umur yang terakhir kalinya. Waj'al khaira amalin khawatimahu. Jadikanlah amalku yang terbaik, yaitu amal ketika aku meninggal dunia. Jadi minta kalau kita sholat yang paling khusyuk, ya sholat kita ketika pas hari itu meninggal. Kita minta kalau kita sedekah itu sedekah yang paling besar, ya ikhlasnya itu ya ketika pas sedekah hari kita meninggal. Dan kita meminta ketika kita misalkan melakukan tahajud, ya tahajud yang paling indah itu tahajud ketika di pagi harinya kita meninggal dunia. Makanya Abu Bakar mengatakan waj'al khaira amalin khawatimahu. Jadikanlah amalku yang terbaik itu amalan penutupnya. Waj'al khaira ayyamin yauma alqaka fihi. Dan jadikanlah hari-hariku yang terbaik, hari bukan ketika dilahirkan, hari bukan ketika aku menikah, tetapi hari yang terbaik adalah hari ketika aku bertemu denganmu, yaitu hari kematian kita. Di situ menggambarkan sampai setingkat Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta tiga, dijadikan umurnya yang terbaik, umur ketika meninggal dunia, amal yang terbaik, amal ketika menjadi penutup dari seluruh amal seluruh hidupnya, dan dijadikan umur yang paling indah, umur ketika bertemu, dan dijadikan hari yang terbaik atau hari yang terindah, hari ketika bertemu dengan Allah. Itu menunjukkan bahwasanya kebutuhan kita kepada kebaikan kita pada hari ketika meninggal dunia itu jauh lebih baik daripada kebaikan 100 hari sebelumnya, tetapi di akhir kehidupan kita rusak. Jadi kalau ibu memiliki waktu dalam kehidupan ini, bapak memiliki ajal dalam kehidupan ini, ada 4.500 hari yang Allah berikan. Kemudian 4.500 itu dalam keadaan yang baik,
Tetapi pada 4501 Bapak meninggal dunia dalam keadaan yang buruk, satu keburukan bisa jadi menghapuskan seluruh kebaikan selama 4500 hari yang pernah kita lewati. Tetapi barang siapa yang mendapatkan 4500 harinya penuh dengan keburukan, lalu pada hari yang ke 4501 dia melakukan kebaikan, satu kebaikan itu ketika dilakukan pada hari ketika meninggal dunia bisa menghapuskan seluruh keburukan pada 4500 yang kita lakukan dengan kemaksiatan. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim, bukan bin niat. Minum dulu lah kayak gini. Amalnya bin niat. Innamal a'malu bil khawatim. Materi penting jadinya malah ketawa. Innamal a'malu bil khawatim. Sekali-kali perbendaharaan hadisnya nambah gitu loh. Jadi innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya segala amal itu kemudian ditentukan bagaimana penutupnya. Makanya doa yang kita minta kepada Allah ketika kita supaya diberikan oleh Allah husnul khatimah, sebagaimana kita meminta Allahumma rzuqni husnul khatimati. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepada kematianku husnul khatimati, yaitu penutup yang paling baik. Dan itulah yang kita minta selalu kepada Allah. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya husnul khatimah merupakan bagian dari pertolongan Allah dalam kehidupan hamba yang beriman, saya perlu menyampaikan pula, husnul khatimah itu betul-betul manis, lebih manis daripada manisnya madu dan lebih manis daripada manisnya kurma. Karena siapapun orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ibu dan bapak, sesungguhnya dzikroyat, sesungguhnya ingatan kita terhadap orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah itu tidak akan pernah lupa. Dan akan menjadi cerita manis yang disampaikan dari lisan kepada lisan berikutnya, dari lisan yang baik menuju kepada telinga yang baik. Makanya kita perhatikan, rata-rata orang yang meninggal husnul khatimah selalu pembicaraan tentang husnul khatimah, tentang seseorang itu menjadi pembicaraan yang disenangi oleh jiwa kita, dan selalu kita berharap mendapatkan kedudukan itu ketika mendengar saudara kita husnul khatimah. Contohnya di bulan Ramadan, kita mendapati di daerah Tebet ada yang meninggal pada waktu sholat Isya atau sholat tarawih dalam keadaan sujud dan tidak lekas bangun dari sujudnya. Cerita itu berulang-ulang kita dengarkan, tetapi tetap enak untuk didengarkan dan nikmat untuk dikaji. Kenapa? Husnul khatimah itu lebih manis daripada madu dan lebih manis daripada kurma. Karena sesungguhnya Nabi saja sampai mendefinisikan orang yang husnul khatimah, maka dia itu mendapatkan asalnya kehidupan. Asalnya itu apa? Madunya kehidupan itu ya husnul khatimah itu. Makanya orang-orang yang mereka meninggal ke dalam husnul khatimah merupakan berita gembira yang tidak mampu didustakan oleh siapapun. Berulang-ulang saya sampaikan, ibu benci sama siapapun, tetapi orang yang kita benci ternyata meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berarti kita yang salah, orang yang kita benci telah dibenarkan oleh Allah dalam kehidupan akhirnya. Kenapa? Rasul bersabda, kamu tidak boleh percaya sama orang, seneng sama orang, sampai melampaui batas. Sampai kamu melihat bagaimana dia ditutup ajalnya dalam hidup. Dan kamu tidak boleh benci sama orang sampai belum pernah lihat, belum pernah ketemu sudah bencinya luar biasa. Kamu tidak boleh benci sama seseorang berlebihan sampai kamu melihat kaifa yuhtamu lahu ajaluhu, sampai kamu melihat bagaimana dia ditutup ajalnya dalam hidup. Kenapa? Semuanya akan dibenarkan dan semuanya akan didustakan dalam proses kematian seseorang ketika dia meregang nyawa dan menutup mata berpindah ke alam barzakh. Disitulah Masya Allah penting banget, mintalah yang paling banyak. Di waktu yang mustajab itu apa? Mintalah sama Allah hari yang terbaik, hari yang terindah, hari bertemu dengan Allah, amal yang terbaik, amal ketika meninggal dunia, dan sesungguhnya meminta bagaimana umur yang terbaik, umur ketika menutup mata berpindah ke alam barzakh. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Sekarang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, yaitu adalah adanya su'ul khatimah. Maka su'ul khatimah itu merupakan bagian dari sisi kematian. Jadi kematian itu punya dua sisi baik dan sisi buruk. Maka sisi buruknya itu disebut dengan su'ul khatimah. Dan kita tidak pernah tahu kematian siapapun, karena sesungguhnya bagian dari kematian itu bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Makanya kemudian kematian su'ul khatimah itu merupakan musibah besar sebelum azab yang pedih dalam kehidupan di akhirat. Yang kita harus pahami, apakah orang yang su'ul khatimah itu pasti kekal di dalam neraka? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak.
selama kemudian dia tidak melakukan kesyirikan sampai dia meninggal dunia, maka sesungguhnya mereka tidak akan kekal. Ada yang su'ul khatimah kekal, ada yang su'ul khatimah tidak kekal, berdasarkan imannya bersih dan tidaknya. Kalau imannya bersih, tidak melakukan kesyirikan, tetapi dia candu kepada dosa sampai dimatikan dalam dosa itu, maka Allah menghinakannya dengan su'ul khatimah, tetapi Allah tidak mengabadikan ia di dalam neraka. Karena sesungguhnya siapapun manusia yang beriman, walaupun dosanya setinggi langit, sebesar gunung, tetapi selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak berbuat kemunafikan secara i'tiqadi, sesungguhnya dia tidak kekal di dalam neraka. Dimasukkan di dalam neraka lama, saking lamanya hampir mirip dengan orang yang kekal di dalam neraka. Tetapi ada saatnya mereka akan dikeluarkan kembali dari neraka itu selama ada biji iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Makanya itu merupakan bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu beda dengan akidahnya orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan setiap pelaku dosa besar maka dia kekal pelakunya di dalam neraka. Dan Allah tidak pernah mengatakan kekal pelaku dosa besar di dalam neraka. Allah hanya mengekalkan pelaku orang-orang yang melakukan kesyirikan selama kesyirikan itu dibawa sampai mati. Maka disitulah kita memahami su'ul khatimah tidak menjamin orang yang su'ul khatimah berada di dalam neraka selama-lamanya. Ada yang kekal di dalam neraka kalau su'ul khatimah yang dilakukan disertai dengan kesyirikan, dan ada su'ul khatimah yang tidak kekal di dalam neraka disebabkan su'ul khatimah ia tidak melakukan kesyirikan sebelumnya. Maka sesungguhnya dalam sebuah riwayat Muslim, nah riwayat ini sering kita ulang-ulang dan sering kita sampaikan. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi peringatan besar dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketika Rasulullah mengatakan prediksi kehidupan seseorang di akhir hidupnya itu tidak pernah mampu kita prediksi. Makanya jangan pernah kita ikut serta dalam fenomena memvonis orang penduduk surga ataupun penduduk neraka, karena semuanya tergantung bagaimana akhir kehidupan ketika nanti meninggal dunia. Rasulullah mengabarkan tentang sebuah hadis, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayamalu bi amali ahlin nari hatta yadkhuluha fa inna rajula la ya'malu bi amali ahlin nar hatta yakuna bainahu wa bainahu illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati hatta yadkhuluha. Rasulullah mengabarkan, ada loh di antara kalian orang-orang yang beramal sebagaimana amalan penduduk surga, bertumpuk-tumpuk amalan yang dia telah tunaikan dan amalan yang telah dia kerjakan, sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal saja. Ibarat kata tinggal satu ibadah tok yang sunnah sudah bisa masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata catatan takdir mendahului dari apa yang telah digariskan kepadanya. Maka kemudian akhirnya di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka dan mati dalam keadaan melakukan amalan penduduk neraka sampai dia masuk ke dalam neraka. Para ulama mengatakan, amalan apa ini? Amalan-amalan dosa besar, bukan amalan dosa kecil. Sebaliknya, ada loh di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Saking banyaknya dan tebalnya antara ia dengan neraka tinggal sejengkal. Artinya tinggal satu maksiat tok sudah cukup sempurna dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kemudian catatan takdir mendahului, fayamalu bi amali ahlil jannati, lalu tiba-tiba dia melakukan amalan penduduk surga sampai kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Disitulah kita paham su'ul khatimah merupakan perkara yang tidak pernah kita tahu apakah bisa menimpa kepada kita ataukah tidak. Jangan pernah merasa aman dalam kejadian apa yang berlangsung di masa mendatang, karena kita tidak bisa memprediksi kita sendiri. Makanya kenapa kita selalu menyertakan Allah dan meminta pertolongan kepadanya dalam setiap waktunya, dan tidak perlu menyombongkan dengan ilmu dan ibadah yang telah kita lakukan. Tidak ada yang menjamin bahwasanya kehidupan kita hari ini yang bertabur dengan iman, bertabur dengan takwa, bertabur dengan kitab, dan bertabur dengan nasihat Allah dan Rasulnya, itu akan menjadi jaminan iman ketika kita meninggal dunia. Karena apa? Nabi sudah memprediksi akan ada banyak orang yang mereka diprediksikan masuk surga, tapi justru gagal dia masuk surga disebabkan di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami sesuatu yang selalu kita khawatirkan
Kalau kita hari ini beribadah adalah kita terkena sebuah sindrom yang bernama maghrur. Sindrom yang bernama maghrur itu apa? Sindrom yang bernama terpedaya dan terlenakan. Maghrur itu terlena. Jadi setelah kita merasa bahwasanya hari ini kita memperbaiki hijab, hari ini ketika kita telah memperbaiki cara ma'isyah kita, ketika kita membersihkan dari harta yang haram, hari ini ketika kita telah memperbaiki cara pandang kita dengan ilmu, hari ini ketika kita telah merasa memperbaiki komunitas kita yang lama diganti dengan komunitas yang baru, kadang-kadang setan itu membiarkan itu terjadi ketika manusia tidak bisa lagi dinasihati untuk melakukan maksiat. Tapi setan akan memasuki kita dari pintu yang bernama maghrur. Maghrur itu apa? Terlenakan dan terlalaikan. Ketika dia merasa ujub dengan ibadahnya, ketika dia merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan, maka disitulah disitulah setan terkadang akan melalaikan dia dan sampai akhirnya menyimpangkan jalannya dan menceraikan jalannya dari jalan Allah yang lurus di akhir kehidupan. Makanya hari ini ketika kita belajar dari hadis ini, yang kita pahami dari hadis ini, tolong tidak perlu bagi kita untuk kemudian ketika hari ini kita sudah mengikuti berbagai macam hal yang baik, tidak perlu membanggakan secara berlebihan apa yang kita telah temui dan apa yang telah kita lakukan. Karena wallahi hari esok, hari lusa, ataupun 1 tahun di masa mendatang, kita tidak pernah tahu bagaimana nasib yang akan menimpa kepada kita, karena semuanya bergantung kepada bolak-baliknya hati kita. Dan itu semuanya tergantung kepada kehendak takdir Allah. Makanya mintalah tolong kepada Allah supaya Allah menolong kita, menetapkan hati kita di dalam kebaikan dan menetapkan hati kita di dalam ketaatan. Makanya sama pula kalau kemudian tiba-tiba kita mendapati ada saudara kita yang dulunya sudah bermaksiat, kemudian hijrah, kemudian dia berbuat baik kembali, kemudian melakukan kembali kemaksiatan, tidak usah dihujat lah, tidak usah dihujat. Jadi kalau kita hari ini mendapati ada saudara kita yang kemudian mereka yang dulunya dia sudah meninggalkan perbuatan maksiat dan hari ini kembali dia melakukan perbuatan kemaksiatan kembali, pahami itulah fitrah kehidupan. Iman bertambah, iman turun. Dan tidak perlu kita menghujat siapapun ibu dan bapak yang sering menghujat manusia atas dosa, maka Allah akan menimpakan ujian dosa itu kepadanya sampai Allah ingin melihat apakah dia berhasil melewatinya sebagaimana orang yang dia hujat itu kalah dengan dosa itu ataukah tidak. Karena apa? Karena sesungguhnya yang dibutuhkan oleh seseorang itu ketika mereka terjatuh dalam kesalahan yang sama. Karena menjaga hijrah itu memang susah. Mendapatkan momentum hijrah gampang. Mendapatkan momentum hidayah ringan. Tapi menjaga hidayah itu yang sulit dan menjaga hijrah itu yang berat. Tetapi disitulah kalau kita mendapati ada saudara kita dalam perjalanan pulangnya dia kepada Allah, tiba-tiba dia melakukan kembali dan mengulang kembali kesalahan yang sama, wallahi yang dibutuhkan olehnya itu bukan hujatan kita dan kita merasa lebih baik darinya, tapi yang dibutuhkan adalah doa kalau kita tulus telah mencintainya karena Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya apakah kita tidak patut untuk merenungkan bagaimana sifat ghafurnya Allah yang tidak bertepi? Karena sifat ampunan Allah itu tidak bertepi. Mari kita dengarkan sebuah hadis dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim diterangkan ada seorang hamba melakukan dosa. Kemudian setelah melakukan dosa dia bertobat kepada Allah. Kemudian Allah berkata, hambaku ini bertobat kepada diriku karena dia tahu bahwasanya aku adalah zat yang mampu menghapuskan dosa. Aku ampuni dosanya. Lalu kemudian hamba itu melakukan dosa kembali. Dia betul-betul berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan dosa kembali. Apalah daya, tarikan nafsunya lebih besar, akhirnya melakukan dosa itu kembali. Setelah melakukan dosa itu kembali dia menyesal, dia bertobat kembali. Allah berkata yang kedua, aku ampuni karena dia telah meyakini bahwasanya aku adalah zat yang mengampuni dosa. Hamba itu setelah kemudian diterima taubatnya, ternyata tarikan nafsunya datang kembali dan melakukan dosa kembali. Maka kemudian dia setelah melakukan dosa kembali, dia bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya dia selama dia bertaubat, maka selama itu pula aku akan mengampuninya. Imam Nawawi berkata ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, kalaupun ada seorang hamba yang dia melakukan 100 kesalahan, lalu datang dengan taubat 101, maka Allah akan terima yang ke 101 dan Allah akan lupakan 100 dosa yang diulang secara berulang-ulang. Selama dia tidak mempermainkan tobat dan betul-betul jatuhnya itu karena tekanan yang luar biasa dari nafsu dan tekanan-tekanan dorongan setan. Maka disitulah kita kemudian memahami kalau ada orang di antara saudara kita dalam perjalanan takdirnya menuju kepada Allah, kemudian kita melihat, kemudian terperosok kepada kesalahan
setelah dia bertaubat itu jauh lebih baik daripada dia terperosok itu sebelum dia meninggal dunia. Tetapi sesungguhnya kita fahami, renungkanlah sifat ghafurnya Allah, karena sesungguhnya sifat ghafurnya Allah itu tidak bertepi. Sampai Imam Nawawi mengatakan dengan bentuk kata yang indah, kalaupun ada seorang hamba melakukan 100 dosa, terperosok 100 kali kesalahan, kemudian dia menebus dirinya dengan 101 taubatnya, maka Allah akan terima yang ke 101-nya dan Allah hapuskan 100 dosa yang dia ulang-ulang secara terus-terusan. Disitulah kita paham. Makanya saya ingin sampaikan di sini agak melebar sedikit. Kalau kita menyikapi saudara kita kemudian melakukan hal yang semacam itu ketika dia sudah bertobat kemudian melakukan kembali kesalahan, wallahi hari ini kita tidak diperintahkan untuk menjadi penuntut umum bagi kehidupan saudara kita. Sudah ada malaikatnya. Yang dibutuhkan oleh seorang mukmin itu bukan menikmati ketika saudaranya terperosok di dalam dosa, tapi tugasnya seorang mukmin itu justru bagaimana menyelamatkan saudaranya itu dari terperosoknya dia ketika didorong oleh setan. Dengan apa? Dengan doa dan harapan yang kita titipkan kepada Allah supaya Allah mengangkatnya kembali dari dosa yang telah memenjarakan kembali setelah dia bertobat kepada Allah. Ada orang yang bertobat, ada orang yang tobat, sifatnya tobat itu sebagaimana sifatnya Umar bin Khattab, sekali tobat menjaga tobatnya sampai meninggal dunia. Ada orang yang tobatnya itu semacam itu. Tapi apakah semua orang yang bertobat semacam itu? Tidak. Ada pula orang yang bertobat kayak Abu Mihjan As-Saqafi. Siapa itu Abu Mihjan As-Saqafi? Seorang sahabat yang menenggak minuman khamr, diambil, dijilid, menenggak minuman khamr kembali, diambil, dijilid, menenggak minuman khamr kembali, diambil, dijilid kembali, sampai berulang-ulang dan berpuluh-puluh kali dia mengulang kesalahan yang sama. Sampai kemudian dia akhirnya betul-betul menyesal dengan tobat paripurna ketika dia tidak mampu berjihad gara-gara minuman khamr diikat dalam sebuah tongkat dan dalam sebuah tiang. Disitulah menetes air matanya dan berkata, gara-gara minuman laknat aku tidak mampu berjihad pada jalan Allah. Maka itulah yang menjadi tobat paripurna yang akhirnya menjadikan Abu Mihjan As-Saqafi tidak lagi menenggak minuman khamr. Tapi seorang tobatnya Abu Mihjan itu setelah berkali-kali jatuh dalam kesalahan yang sama. Minum khamr, tobat, minum khamr lagi, tobat lagi, dijilid, minum khamr lagi, tobat lagi, dijilid lagi, minum khamr lagi, tobat lagi, dijilid lagi. Dan itu kemudian akhirnya bertobat sebelum akhirnya dengan tobat yang paripurna, tobat yang paling sempurna sebelum meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu tentang tobatnya seseorang. Ada orang yang tobatnya kayak Umar bin Khattab, tapi tidak sedikit ada saudara kita yang tobatnya sebagaimana tobatnya Abu Mihjan As-Saqafi. Bukan berarti kemudian kita memaklumi kalau ada orang yang mempermainkan tobat. Tidak. Kita tidak akan pernah memaklumi orang-orang yang mempermainkan tobat. Tapi di situ kita faham, kalaupun ada saudara kita yang terperosok dosa kembali setelah dia merasakan manisnya hidayah, tolong, tidak usah diperlebar dengan hujatan. Karena yang dibutuhkan oleh saudara kita adalah doa dan harapan yang kita titipkan kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Jangan membantu setan untuk memperosokkan saudara kita kepada dosa yang lebih dalam daripada sebelumnya. Masalah hidayah itu miliknya Allah, bukan miliknya kita. Ya? Jadi kalau sudah bicara tentang hidayah itu bukan miliknya kita. Ngapain kita menghujat sesuatu yang kita nggak miliki? Tidak bisa. Pernahkah Rasulullah itu menghujat Ali bin Abi Thalib walaupun menghujat Abu Thalib? Walaupun Abu Thalib berkali-kali kemudian diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam tetapi tidak tergerak untuk masuk Islam. Tapi apakah kemudian Rasulullah menghujat Abu Thalib di akhir kehidupannya sampai Abu Thalib itu tetap memilih kesyirikan daripada keimanan yang ditawarkan oleh Nabi? Tidak. Karena sesungguhnya kita apabila melanjutkan kebiasaan yang semacam itu, sesungguhnya kita khawatir Allah akan menguji kita dengan dosa itu, sebagaimana dosa itu menguji saudara kita ketika saudara kita gagal, dan Allah akan menguji kita dengan dosa itu supaya kita merasakan beratnya dosa itu ketika pernah menguji saudara kita. Makanya kata Rasulullah, jangan celah orang dari dosanya. Yang dicela dosanya, orangnya tidak butuh dicela. Kalau kita tidak ingin diuji dengan ujian yang sama. Jadi itulah yang menjadikan kita memahami perjalanan hidayah itu yang menjadikan seseorang terkadang kembali melakukan dosa kembali dan dosa kembali. Makanya kemudian ada yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu adalah berujung tragis di akhir kehidupannya. Maka yang kemudian Imam Qurtubi menyampaikan beberapa contoh orang-orang yang su'ul khatimah di dalam kitabnya, nanti dibaca. Salah satu di antara yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi adalah orang yang senantiasa sholat, mengumandangkan adzan, sampai dia jatuh cinta kepada seorang wanita, yang ternyata wanita itu adalah wanita Nasraniyah. Dia melamar wanita itu, tetapi wanita itu menolak karena keimanan dan keyakinan yang berbeda. Sampai sang laki-laki
mengorbankan ibadahnya, mengorbankan amalnya untuk melamar wanita itu, dan ternyata diterima. Dan yang paling tragis adalah ketika mau mencampuri wanita itu, sang laki-laki memperbaiki atap rumahnya, dan disitulah ditakdirkan dia terpleset, jatuh mati. Setelah dia murtad, menghapuskan seluruh amal kehidupannya ketika dia beribadah taat kepada Allah di shaf yang pertama, dan tidak pernah ketinggalan untuk mengumandangkan adzan. Nah, kita tidak pernah tahu. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau bersabda apa? Kamu akan melihat orang yang kamu sangka dia itu adalah penduduk surga, padahal dia adalah penduduk neraka. Kita nggak pernah tahu. Makanya terhadap satu riwayat yang sering saya sampaikan pula dalam riwayat Bukhari, ada seseorang yang berjihad dengan gagah berani. Sampai kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada para sahabat yang menyaksikan bagaimana gagah beraninya dan sepak terjang sahabat yang begitu luar biasa, menumpas dan menebas musuh-musuh Allah dengan pedangnya. Kemudian Rasulullah bertanya, atadruna hawa min ahli jannah wa min nar? Dia ini penduduk surga atau penduduk neraka? Kemudian seluruh para sahabat serentak yang ada di samping Nabi mengatakan, dia adalah penduduk surga ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, la innahu min ahli nar. Dia termasuk penduduk neraka. Sampai kemudian ternyata ada satu sahabat yang penasaran, kenapa Nabi sampai menyebut ia penduduk neraka, padahal dia gagah di atas kudanya, menebas musuh dengan pedangnya, dan sampai menyebab terpenggalnya banyak musuh-musuh Allah. Ternyata orang itu dilihat oleh sahabat yang memperhatikannya. Dia tertebas pedang, jatuh dari kudanya, kemudian tersengal-sengal dalam kematiannya, tidak sabar menunggu ajalnya dicabut oleh Allah. Ketika merasakan beratnya merasakan sakaratul maut, maka kemudian dia mengambil sebilah pedang, kemudian ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali, mati bukan dalam keadaan berjihad di jalan Allah, tapi matinya bunuh diri, dan itu merupakan mati su'ul khatimah. Itulah garis kehidupan kita yang tidak pernah kita tahu. Makanya tidak usah sombong kalau sudah ngaji, tidak usah sombong ketika sudah mampu melakukan amalan sunnah, mencibir saudaranya, seakan-akan menganggap saudaranya itu tidak satu level dengan dirinya, seakan-akan tidak satu banding dengan dirinya. Makanya ada salaf itu sampai marah sama anaknya ketika salaf ini sholat qiyamul lail semalam suntuk bersama putranya. Ketika menjelang subuh, kemudian putranya berkata, orang-orang masih pada tidur, tidak sholat malam. Kemudian bapaknya marah dan berkata, nak, kamu tidur dari habis isya sampai subuh itu jauh lebih baik daripada kemudian kamu sholat semalam suntuk, tetapi dengan modal sholat itu kamu sombong di hadapan manusia dan merasa lebih baik daripada yang tidur. Kenapa? Tidurnya kamu tetapi melahirkan tawaduk ketika bangun, itu lebih baik daripada begadangnya kamu tetapi melahirkan sifat sombong dan takabur dalam amal ibadah. Itulah yang menjadikan kita tidak perlu lagi kita membanggakan amal, karena kita pun tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita, dan Allah tidak pernah menolong orang yang menyombongkan amal ibadah. Tetapi Allah selalu menolong orang yang selalu merendahkan dirinya dalam amal ibadah. Merasa berdosa itu lebih baik daripada merasa telah melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang merasa berdosa akan termotivasi untuk bertaubat dan tidak pernah letih untuk menebus kesalahan dan dosanya dengan kebaikan. Tapi kalau orang itu sudah merasa hijrah, sudah merasa berbuat baik, sudah merasa paham sunnah, sudah merasa berbuat atau paham akidah dan tauhid, saya khawatir merasa baik itu tidak menumbuhkan kecuali adalah kerusakan amal ibadah kita di hadapan Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap sucilah dirimu. Wa a'lamu bimanit taqwa. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, disitulah yang menjadikan kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah dalam setiap ibadah, supaya Allah menolong dalam proses akhir kehidupan kita. Sekarang mari kita kemudian pelajari, apa sih yang menyebabkan orang itu su'ul khatimah? Jadi perkara apa yang bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan su'ul khatimah? Sebagaimana yang tadi kita telah mengerti bahwasanya su'ul khatimah itu merupakan perkara musibah. Jadi perkara su'ul khatimah itu merupakan perkara musibah. Maka kemudian menghindari, kita harus mengetahui pencetus su'ul khatimah itu apa. Sebagaimana saya takut kepada kanker, ya saya harus paham pencetus kanker itu apa. Micin, pencetus kanker.
Makanan-makanan yang diawetkan pencetus kanker. Gaya pola hidup yang tidak sehat itu pencetus kanker. Ya kalau kamu khawatir terhadap kankermu, maka kamu perhatikan pencetus dan penyebab kanker itu apa, supaya kamu mendidik dirimu dan hidupmu supaya kamu menghindari pencetusnya. Sama, su'ul khatimah itu siapa sih yang mau? Sampai setingkat maling dan pezina pun tidak ada yang mau dia kemudian su'ul khatimah. Walaupun beberapa saat tadi saya membaca di sebuah berita, Ibu, di Jawa Timur ada orang yang su'ul khatimah, habis berzina dengan wanita, meninggal dunia karena serangan jantung. Ditinggalkan perempuannya karena perempuannya ketakutan ditangkap polisi. Dan ketika laki-laki itu kemudian ditemukan dalam kondisi sedang digigit-gigit sama tikus. Setelah beberapa hari, ada di Jawa Timur. Sampai seorang pezina pun kalau ditanya mau nggak meninggal dalam keadaan berzina, nggak mau dia. Sampai seorang pencuri pun juga tidak ada yang mau ketika dia memang melakukan pencurian, tetapi tidak ada yang mau untuk kemudian dimatikan ketika sedang mencuri. Kenapa? Semua orang ngerti, tidak ada yang mau dimatikan dan tidak ada yang berkenan untuk ditutup dengan tutup amal, tutup kemaksiatan. Makanya kita harus paham, pencetus su'ul khatimah itu apa yang disampaikan oleh para ahlul ilmi. Supaya kemudian mampu kita mengatur diri kita membenci penyebabnya, karena sesungguhnya membencinya merupakan bagian dari keselamatan kita mengatur akhir kehidupan kita yang baik. Makanya kemudian kita akan mempelajari apa itu penyebab su'ul khatimah. Kita belajar untuk membenci penyebab-penyebab su'ul khatimah. Karena apa? Karena sesungguhnya membencinya dengan bimbingan ilmu, bukan membenci dengan emosi. Para ulama kemudian menerangkan di dalam kitab Sakaratul Maut. Di dalam kitab tersebut lalu kemudian dibahas, dijabarkan oleh para ulama. Para ulama menerangkan setidaknya ada 5 perkara yang menyebabkan seseorang itu akan ditimpakan kepadanya su'ul khatimah di akhir kehidupannya. Yang mana ketika mereka melakukan 5 perkara ini, maka Allah itu akan menimpakan kepadanya kehinaan ketika mereka menutup mata berpindah ke alam barzahnya. Apa yang pertama? Asyirku wan nifaq. Syirik dan kemunafikan merupakan sebab yang pertama Allah menimpakan kepadanya su'ul khatimah. Syirik dan kemunafikan. Kemunafikan yang kita maksudkan di sini kemunafikan amali atau itikadi? Kemunafikan amali atau itikadi, Ibu? Itikadi atau amali? Apa kemunafikan itikadi? Jawab itikadi aja. Apa kemunafikan itikadi? Apa kemunafikan itikadi? Kita tulis. Nifak itu ada 2. Nifak yang pertama, nifak itu 2. Yang pertama amali. Nifak amali itu yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Nifak yang dilakukan secara amal. Apa nifak amali? Nifak amali tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah dan tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Itu nifak amali. Apa nifak amali itu? Tandanya terlihat dalam 3 perkara. Kalau ngomong, bohong. Kalau berjanji, menyelisihi. Kalau kemudian diberikan amanah, berkhianat. Ditambah lagi dengan satu sifat yang menyempurnakan. Kalau kemudian dia bermusuhan sampai melampaui batas hingga melakukan dosa dalam permusuhan itu. Itu namanya nifak amali. Ada yang kedua yang menjadi sebab su'ul khatimah itu adalah nifak i'tiqadi. Apa nifak i'tiqadi itu? Nifak i'tiqadi itu ditampakkan dalam beberapa poin. 1, dia membenci syariatnya Allah. 2, mendustakan 1, 2, ataupun seluruhnya dari Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran. Jadi kalau sudah bicara tentang Al-Quran, kalau ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, kebiasaannya, maka kemudian dia menolak. Tetapi kalau dia mendapatkan syariat yang ditetapkan di dalam kitab Al-Quran sesuai dengan hobinya, diterima. Kalau tidak cocok, ditolak. Kalau selera, diterima. Kalau tidak selera, dibuang. Kemudian yang ketiga, dia membenci Rasul. Mengatakan Rasulullah dengan bentuk-bentuk kalimat yang sifatnya menghinakan diri dan menghinakan kehidupan Rasulullah. Mengatakan bahwasanya Rasul itu tidak layak disanjung-sanjung. Mengatakan Rasulullah itu tukang kawin. Mengatakan Rasulullah itu tidak paham tentang agama. Itu termasuk di antara perbuatan orang munafik i'tiqadi. Dan kemudian yang keempat, munafik i'tiqadi adalah membenci sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah, ataupun membenci sebagian dari sunnah Rasulullah, ataupun membenci salah satu di antara sunnah Rasulullah, tetapi setelah datangnya nasihat dia tetap membenci sunnah itu, walaupun itu telah datang keterangan bahwasanya itu dilakukan oleh Rasulullah secara pasti. Maka ini yang disebut dengan nifak i'tiqadi.
Nifak i'tiqadi itu konsekuensinya apa? Satu, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Dan yang menyebabkan su'ul khatimah itu ya bersama dengan syirik kita apa? Ya kemunafikan i'tiqadi. Makanya kalau kita mau jujur, kita lihat contohnya. Orang-orang yang melakukan kemunafikan i'tiqadi secara terang-terangan, contohnya siapa Ibu? Kalau kita boleh lihat kayak Mustafa Kamal Ataturk. Mustafa Kamal Ataturk adalah orang yang kemudian dia itu menjatuhkan dan kemudian merobohkan Khilafah Utsmaniyah 1924. Di mana kemudian dia dengan secara berani mengganti sistem khilafah dengan sistem barat. Mengumandangkan adzan dengan bahasa Turki. Kemudian melarang orang itu untuk berhijab, melarang orang untuk kemudian berjilbab. Itu salah satu yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Ataturk. Bahkan dalam beberapa cerita dan kisah yang disampaikan oleh beberapa ustadz, ada beberapa ustadz yang pernah ziarah ke Turki, pernah bertemu dengan orang Turki yang umurnya lebih dari 100 tahun. Dan dulunya dia itu termasuk tentaranya Khilafah Utsmaniyah. Kita paham ya, dulunya kaum muslimin itu berada di satu komando Khilafah Abdul Hamid yang kedua itu merupakan khilafah yang terakhir kalinya. Semua kaum muslimin saat itu tunduk di satu komando. Makanya kemudian dulu tidak ada Indonesia, Malaysia, tidak ada, semuanya satu komando, yaitu adalah Khilafah Utsmaniyah. Kemudian dijatuhkan itu, maka kemudian ada salah satu di antara tentara yang pernah menjadi tentara Khilafah Utsmaniyah itu. Lalu kemudian dia melihat bagaimana khilafah itu kemudian dihancurkan oleh Mustafa Kamal Ataturk. Dan dia termasuk orang yang pernah melihat ada orang yang berani adzan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kemudian diseret oleh pasukannya Mustafa Kamal Ataturk, kemudian dipenggal di luar Masjid Hagia Sophia. Jadi dia menyaksikan itu dan kemudian menyampaikan. Dia yang termasuk menjadi saksi mata melihat itu. Makanya sampai beberapa tahun Turki tidak pernah memandangkan adzan kecuali dengan bahasa Turki. Dan tidak ada satupun wanitanya yang berhijab setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Makanya kalau kita lihat hari ini Turki kemudian berbenah disebabkan karena barokah dakwah yang dilakukan oleh para aktivis dakwah. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini. Karena itu jauh dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu ketika tidak ada sama sekali aroma Islam di negeri itu. Padahal negeri itu penting atau tidak penting? Penting, jantungnya dunia itu di Turki. Dan itu menjadi salah satu saksi bisu jatuhnya khilafah yang terakhir. Siapa yang menjatuhkan? Mustafa Kamal Ataturk. Maka kemudian kematiannya su'ul khatimah, sampai tidak bisa ada tanah yang menampung dirinya ketika meninggal dunia. Dan kemudian teriak-teriak ketika kemudian meninggal dunia. Wallah a'lam bishawab. Tapi itulah merupakan salah satu di antara perkara yang disebutkan oleh para ahlul ilmi yang menyebabkan orang itu su'ul khatimah, yaitu adalah ketika mereka bersinggungan dengan perkara kesyirikan dan bersinggungan dengan kemunafikan. Makanya pernah saya sampaikan kisah nyata di sini, bagaimana beberapa waktu yang lalu ada salah satu jamaah bersama istrinya yang datang. Kemudian meminta tolong kepada saya, Ustadz, kakek saya sudah beberapa hari sakaratul maut, tapi kok nggak meninggal-meninggal, ataupun tidak disembuhkan oleh Allah. Berat betul antara hidup dan mati. Saya kemudian bayangkan sakaratul maut sampai beberapa hari itu beratnya semacam apa. Dan saya meyakinkan, Bapak tahu nggak sakaratul maut itu definisinya apa? Tahu, Ustadz. Dia nyebutkan satu persatu tanda-tanda sakaratul maut dan itu benar. Matanya sudah ngeliat ke atas, tidak bisa diajak komunikasi sampai berhari-hari itu. Saya bayangkan nazak dan sakaratul maut itu Ibu ataupun Bapak setengah jam aja berat, apalagi sampai berhari-hari itu kayak apa? Kemudian saya diminta tolong untuk kemudian mendatangi semuanya, kemudian melihat supaya kemudian dibantu mungkin dalam proses talqin dan yang lainnya. Padahal saya tidak bisa, kan ada udzur syar'i yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya cuma minta tolong kepada salah satu ustadz. Saya telepon, saya minta tolong ustadz datang. Saya kok khawatir, jangan-jangan beliau ini punya barang-barang kesyirikan. Dan beliau yang saya mintain tolong adalah orang yang terbiasa dan punya pengalaman untuk meruqyah. Datang beliau sampai kemudian akhirnya ditalqin dan yang lainnya sampai meninggal dunia beberapa hari kemudian. Setelah beberapa waktu saya ketemu lagi dengan sang ustadz dan kemudian saya cerita-cerita sama beliau. Kenapa kemarin ustadz sampai begitu lama sakaratul mautnya? Barang-barangnya itu banyak barang-barang syirik, Ustaz. Dia punya kamar khusus, kamar itu naruh barang-barang keramat. Di kamar itu tidak boleh setiap orang masuk di kamar itu secara bebas, harus nunggu izinnya dari dia. Jadi sang kakek ini betul-betul dihormati di keluarga besar.
Di antara tingkat penghormatan keluarga besarnya kepada sang kakek itu apa? Ada satu kamar yang tidak boleh diganggu gugat. Dan ternyata ketika dibuka, saya memaksa supaya dibuka kamar itu, saya lihat semua barang-barang yang kita amatkan. Kita kumpulkan, kita hancurkan, baru kemudian agak mendingan ketika sakaratul maut, ketika dia akhirnya meninggal dunia. Walaupun tidak ada satupun kalimat Allah yang terucap di lisannya. Syirik itu penyebab su'ul khatimah. Makanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang kemudian memakai gelang kesyirikan. Seorang sahabat ketika belum paham ilmunya, kemudian beliau bersabda, in zaha fa in mutta ala dzalika ma aflahta abada. Tolong ya, lepaskan itu. Kalau enggak, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Jadi syirik itu menyebabkan apa? Su'ul khatimah. Susah dia mati. Makanya perhatikan orang-orang yang jelas-jelas memakai barang-barang kesyirikan sampai dia meninggal dunia, disusahkan dia meninggal dunia. Orang yang pakai ilmu tertentu yang sampai menjadikan dia menghambakan dirinya kepada setan dan kepada jin, maka ketika di akhir kehidupannya pasti dalam keadaan kesulitan. Bagaimana kemudian orang-orang yang memakai susuk-susuk tertentu, memakai kemudian berbagai macam apa yang ditanam di dalam tubuhnya dari barang-barang magic atau barang-barang keramat, wallahi itu kalau mati akan kesulitan. Allah akan timpakan kesulitan dalam nazaknya sebelum Allah timpakan adab yang pedih di akhirat selama-lamanya. Orang yang kemudian datang ke dukun-dukun kemudian meminta supaya proyeknya, warungnya kemudian akan lari, sama persis itu. Dan kita khawatir ya hari ini, Masya Allah ya, hari ini orang itu begitu mudahnya untuk datang ke dukun, melakukan interaksi dan muamalah dalam masalah perdukunan supaya menjadikan warungnya, menjadikan tokonya kemudian menjadi laris. Ada yang ditaruh di depan pintu tokonya, ada yang ditaruh di toko atau kemudian di lacinya. Apa yang didapatkan dari perdukunan tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan dalam kehidupan di akhirat. Tidak pernah sebanding. Apakah kemudian sihir dan perdukunan itu bisa mengenai dalam masalah perbisnisan? Iya. Mau sampai urusan perceraian saja termasuk bisa kok. Ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zauji. Sampai urusan laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah itu bisa dipisahkan dengan satu yang dinamakan dengan sihir. Itu bisa. Makanya wallahi yang pertama yang menyebabkan su'ul khatimah dalam kehidupan manusia, ahlul ilmi mengatakan asyirku wan nifaq. Syirik dan kemunafikan, dan kemunafikan yang dimaksudkan di situ kemunafikan secara i'tiqadi. Ya, jadi orang-orang munafik i'tiqadi yang kemarin membantah Al-Maidah, Al-Baqarah, kalau pengen mati tidak pengen husnul khotimah, tobat. Ya, sudah kalah belum masih tobat juga ya. Maka kemudian itu akan menjadi peringatan berat dalam kehidupan akhirat kelak. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu kemudian diberikan oleh Allah su'ul khatimah, yaitu adalah menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tetapi menjadi walinya syaitan ketika di tengah kesepian. Itu merupakan salah satu sebab su'ul khatimahnya seseorang. Mansur bin Ammar itu menyampaikan sebuah kisah nyata yang terjadi pada zaman salafus salih. Ya, ada orang yang kemudian, dua orang yang bersahabat. Ini dalam qasas, ya, dalam sebuah kitab nyata kisah-kisah yang terjadi pada zaman salafus salih. Ada dua orang yang bersahabat bapak dan ibu, kemudian mereka itu mendapati salah satunya pelaku dosa minum khamar. Lalu kemudian akhirnya pelaku dosa yang minum khamar ini bertaubat. Dia bertaubat. Maka temannya ini kemudian tidak menjumpai saudaranya yang tadi bertaubat kecuali kebaikan. Dia melihat orang itu melakukan sholat, melakukan berbagai macam ibadah. Maka sahabat itu kemudian mengatakan, la narahu illa khairan. Kami tidak melihatnya kecuali dalam kebaikan setelah dia bertaubat. Sampai kemudian Allah memutarkan waktu, sampai kemudian datanglah ketetapan takdir bahwasanya sahabat yang tadi taubat itu ditimpa sakit. Maka kemudian sahabat yang soleh tadi kemudian ketika mendengar sahabatnya yang sakit bergegas, dia kemudian mempersiapkan bekal, kemudian mendatangi sahabatnya yang taubat yang kemudian tadi sakit. Kemudian ketika datang kepadanya, lalu kemudian sahabat tadi mencoba untuk mentalkin, karena mendapati sahabatnya itu dalam kondisi yang semakin berat dalam sakitnya. Maka kemudian dicoba untuk talqin, berulang-ulang dicoba dengan kalimat talqin, berulang-ulang gagal. Lalu kemudian diceritakan oleh Mansur bin Ammar ini, kemudian sahabatnya tadi berkata, ma yamna'uka minal kalam la ilaha illallah. Loh, yang menghalangi kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah itu apa, akhi? Tidaklah aku melihatmu kecuali adalah ahlul kebaikan, ahlul khair.
Kamu telah mengganti dosamu, kamu telah bertaubat, kamu telah mengganti dengan sholat, kamu telah mengganti dengan sedekah, dan mengganti seluruh dengan ketaatan. Ma yamna'uka minal kalam. Apa yang menghalangi kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah? Sahabat tadi yang sakratul maut kemudian menjawab, inni tubtu ilallahi taubatal kadhibin. Saya adalah orang yang bertobat kepada Allah dengan tobatnya para pendusta. Kemudian dia menyampaikan, bukankah kamu adalah orang yang telah mengganti kebaikan? Itu kalau aku di hadapan orang banyak. Aku seakan-akan pengen mendapatkan popularitas ketika bertobat. Karena orang mengenalku dulu adalah ahli maksiat, lalu kemudian aku bertaubat dari minuman khamr. Dan ketika aku bertobat, aku mendapatkan kedudukan tinggi di mata manusia. Maka setiap aku habis memperlihatkan ibadahku, memperlihatkan ketaatanku, aku bersembunyi di balik tirai, aku bersembunyi di balik tirai. Ketika tidak ada orang yang memperhatikan aku menenggak kembali minuman khamar itu. Sampai kemudian Allah memberikan aku sakit, di mana sakit itu sampai tidak terperi rasa sakitnya. Kemudian aku meminta kepada putriku, tolong ambilkan bapak mushaf. Lalu kemudian putriku mengambilkan mushaf, dan ketika diambilkan mushaf, aku pegang mushaf itu dan aku berkata, ya Rabb, demi setiap kalam yang engkau sampaikan di dalam kitab Allah, tolong sembuhkan aku dan aku akan bertobat kembali. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian Allah sembuhkan penyakitku. Setelah aku disembuhkan oleh Allah, kembali aku menjadi orang yang solih di hadapan orang, tapi menjadi orang yang pendusta dan berdosa ketika di balik mata manusia, menenggak minuman khamar di balik tirai. Kembali sakit yang kedua kalinya. Dan kembali sakit yang kedua kalinya, kembali saya berkata, ya Allah, aku minta mushaf kepada putriku, aku pegang kembali mushaf, aku letakkan di atas kepalaku dan aku berkata, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, demi Rabb yang menguasai alam semesta, yang mengutapkan setiap kalam dalam setiap kalam Allah di dalam Al-Quran. Disembuhkan oleh Allah. Beberapa hari kemudian setelah itu kemudian aku kembali mengulang lagi menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tetapi menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Ketika tidak banyak orang tahu, kembali aku minuman khamar, aku tutupi dengan tirai-tirai yang tidak terlihat oleh mata manusia. Sampai kemudian aku akhirnya jatuh sakit kembali, dan ketika jatuh sakit kembali aku ingin bertobat, tiba-tiba aku mendengar suara, engkau meninggalkan Rabbmu di waktu sehatmu, dan engkau mentaati Rabbmu di waktu ramemu, dan bermaksiat dan durhaka kepada Rabbmu di waktu sohimu. Kata-kata itu tidak pernah aku tahu siapa yang menyampaikan. Disitulah aku tahu Allah tidak lagi kemudian membantuku dalam sakitku ini. Makanya sampai sahabat itu meninggal dunia, tidak ada satupun kalimat Allah yang keluar dari lisannya. Kisah itu disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab Mu'tabar, menjelaskan kepada kita itu apa? Perilaku menjadi walinya Allah di tengah keramaian, dan perilaku menjadi walinya syaitan ketika di tengah kesepian itu menjadi sebab orang itu mendapatkan su'ul khotimah. Kita Pak dan Ibu jadi walinya Allah di tengah keramaian itu gampang. Kenapa? Nah, setiap orang lihat toh. Teman ngaji melihat, sahabat ngaji melihat. Jadi solih ketika di tengah keramaian itu gampang. Tapi menjadi solih ketika tidak ada orang yang memperhatikan susah. Meninggalkan dosa ketika banyak orang itu mudah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita perkimuk dan sungkan dari orang lain. Tapi meninggalkan dosa ketika tengah sepi itu yang susah. Tapi tahukah kita, orang yang terbiasa membiasakan dirinya bermuka dua, bermuka topeng soli dan bermuka topeng pendosa ketika dibalik kesepiannya, wallahi, kalaupun dia selamat dari pandangan manusia, dia tidak akan selamat dari pengawasan Allah. Kadang-kadang mungkin ya, ini contoh saja, saya tidak tahu ada yang atau tidak. Berapa banyak yang kadang-kadang kita ketika lagi naik bersama teman kita, murotal, kita perdengarkan sepanjang perjalanan. Ketika teman itu turun, kita ganti murotal itu dengan suara-suara yang lainnya. Ketika kemudian ada orang yang datang bersama mobil kita dengarkan kajian dari awal sampai menikmati macet dengan kajian itu. Komentar yang baik-baik tentang kajian yang tadi didengarkan di mobil. Turun, kita ganti dengan suara-suara yang tidak ada tahu, yang kita tahu bagaimana hukumnya. Siapa yang kemudian bisa kita lupa? Orang yang terbiasa menyembunyikan dosanya ketika tidak ada orang yang memperhatikan. Para ulama sudah memberikan kehati-hatian, hati-hati. Perilaku berubahnya kita menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian menjadi penyebab su'ul khotimahnya kita pada waktu meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama kemudian menyampaikan yang menyebabkan orang itu su'ul khotimah. Yang ketiga itu apa? Bid'ah mukafirah. Bid'ah mukafirah. Bid'ah yang menyebabkan seseorang bisa terperosok di dalam kekufuran, itu namanya bid'ah mukafirah. Ya.
Bid'ah itu salah satunya, makanya ada namanya bid'ah ghairu mukaffirah, ada bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah. Saya sampaikan dulu ya. Jangan gampang-gampang untuk mengatakan orang itu bid'ah kalau kita tidak ngerti bagaimana penjelasan dan penjabaran ahlul ilmi terlebih dahulu. Sekali lagi, walaupun ini saya sudah berulang-ulang saya sampaikan ke jamaah, hindari vonis pinggir jalan ketika kita telah menjadi thalibul ilmi. Kalau menjadi thalibul ilmi, sibukkanlah dengan perkara yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan menyibukkan sesuatu yang kita tidak memiliki kadar untuk kemudian berkata tentang itu. Karena banyak orang yang dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah. Ingat, ada dua. Ada orang yang anti bid'ah, ada orang yang gampang membid'ahkan. Dua-duanya itu bukan pilihan bagi orang Ahlus Sunnah. Orang yang anti bid'ah, gimana anti bid'ah? Mau bid'ah itu ada kok. Disampaikan oleh Nabi bahwasanya di antara perkara yang menyebabkan rusaknya agama ini itu adalah perkara bid'ah. Bid'ah itu ada? Ada. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang menambah-nambahkan urusan yang bukan datang dari urusan kami, dia tertolak. Ada atau tidak ada? Ada. Bahkan di antara yang disampaikan Nabi bahwasanya di antara orang yang tidak ketemu dengan Rasulullah SAW kelak pada waktu hari kiamat, yaitu adalah orang yang menambah-nambah sunnah dari apa yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Hadis sahih. Tetapi kemudian orang yang kemudian menafikan adanya bid'ah itu berarti dia tidak berada di atas jalan kebenaran. Ataupun yang kedua, ada orang yang dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit mengatakan syubhat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit mengatakan syubhat. Di mana perkara itu justru malah kemudian kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam, sesungguhnya perkara yang khilafnya itu panjang. Maka mengeluarkan seseorang dari sunnah sampai gampang menyematkan dan memberikan label bid'ah itu bukan sesuatu yang gampang. Itu sulit dan itu berat di hadapan Allah. Makanya sampai Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nasi anis sunnati syadidun. Makanya Imam Ahmad sampai kemudian beliau mengatakan ikhrajun nas, kamu ngeluarin orang dari sunnah syadidun, itu susah, nggak gampang. Modal baru ngaji tematik sekali dalam sebulan bid'ahin orang, nggak bisa lah. Modal ngaji kitab sekali dalam sebulan, itu kitabnya aja nggak punya, bid'ahin orang, nggak bisa kayak gitu. Apalagi dengan modal kopas itu, masya Allah. Modal kemudian kita kopas kemarin mana ya? Artikel yang kemarin ini penting nih untuk kemudian bantah saudara saya ini. Tapi yang dicari kopas aja nggak dibaca. Maka kemudian tidak gampang itu. Makanya yang menyebabkan su'ul khatimah, kita tidak bahas tentang ini, kita bahas yang bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah itu kemudian yang menyebabkan su'ul khatimah. Salah satunya kemudian kita mendapati sebuah riwayat dari Ibnul Farid. Ibnul Farid itu adalah orang yang ahli ibadah, tetapi dia meyakini bahwasanya Allah itu bersemayam dalam tubuhnya makhluk. Itu bid'ah mukaffirah atau tidak? Bid'ah mukaffirah. Kenapa? Tidak boleh meyakini Allah itu bersemayam dalam tubuhnya manusia, itu tidak boleh. Haram. Kalau kita meyakini Allah bersemayam dalam tubuhnya makhluk, berarti Allah itu bisa salah, Allah bisa sakit, Allah bisa sedih, Allah bisa senang. Dan sifat itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah, mustahil. Karena sifat itu sifat yang melekat pada diri makhluknya, bukan diri sang khalik. Bahaya nggak tidak pemikiran bid'ah semacam itu? Bahaya. Maka bid'ah mukaffirah, maka kemudian menyebabkan su'ul khatimah. Ustaz, gimana ya kita tahu itu bid'ah mukaffirah atau enggak? Ya kita harus ngaji persoalan-persoalan usul di dalam kehidupan iman. Tapi yang jelas bahwasanya bid'ah yang berat itu kemudian menyebabkan orang itu mendapatkan su'ul khatimah. Kayak kemudian tadi Ibnu Farid mengatakan bahwasanya dia meyakini bahwasanya manusia itu apabila naik derajatnya maka Allah turun dan ketemu di satu posisi ketika Allah bersemayam dalam tubuhnya makhluk. Masyarakat kita sering menyebutnya ajaran apa? Wihdatul wujud. Kalau orang Jawa menyebutnya kamanunggaling Gusti. Orang-orang yang memiliki yang semacam itu bahaya. Itu bid'ah mukaffirah. Dan itu yang menyebabkan seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Itu yang ketiga. Yang keempat, para ulama lalu kemudian menyampaikan yang keempat, yang mendapatkan ini adalah apa? Ya ta'ati atau muta'ati bidunub. Yaitu adalah kemudian sudah candu dengan dosa, mengulang-ulang dosa yang sama sampai kemudian Allah biarkan dia melakukan dosa itu dan sampai Allah campakkan ia pada kematiannya pada dosa yang dia sering lakukan itu. Namanya apa? Kecanduan dosa menyebabkan su'ul khatimah.
Makanya para salaf sampai menyampaikan apa? Ada yang kemudian bersenandung dalam syair ketika meninggal dunia bukan kalimat talqin yang dia ucapkan. Yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang dia senandungkan ketika di masa sehatnya. Ya, saya sampaikan lagi. Ibu dan Bapak, manusia kalau berbuat dosa, dijelaskan oleh Ibnu Umar. Ini manusia yang berbuat dosa. Orang kalau manusia ada berbuat dosa baru sekali saja dia melakukan dosa, maka Allah itu nutupin hambanya kalau baru melakukan satu dosa, ditutup dia. Ya, nak. Kalau dia baru melakukan dosa sekali, maka ditutup sama Allah. Kenapa? Kalau Allah itu sattar, Allah itu maha menutup bagi hambanya yang melakukan dosa. Itu sifatnya Allah, kata Ibnu Umar. Tapi kalau ada seorang hamba sudah ditutup, dia melakukan dosa sekali ditutup, dosa 2 kali masih ditutup sama Allah, dosa 3 kali ditutup sama Allah, sampai dia terus membiarkan jatuh dalam dosa itu dan candu dengan dosa itu. Pertama, Allah cabut tirai dosa itu supaya orang lihat dosa yang dilakukan olehnya, atau Allah cabut tirainya sekaligus pula Allah mematikan ia dalam dosa itu. Kenapa? Kalau baru sekali dan 2 kali Allah masih menunggu hamba itu untuk balik dan bertobat kepadanya. Kenapa? Allah itu Ghafur, Allah itu maha pengampun. Tapi kalau kemudian ada orang yang berbuat dosa terus-terusan, mengulang kesalahan yang sama, dan dia tidak lekas bertobat, Allah cabut penjagaannya, Allah cabut tirainya, dan Allah biarkan dia sampai terhinakan dengan dosa yang dia bawa sampai dia meninggal dunia. Disitulah kita bisa mengatakan, kalau ada orang yang mati sambil berzina, tidak bisa orang kemudian mengatakan dia baru sekali kok. Tidak bisa lah, kalau sekali ditutup sama Allah. Kalau baru sekali ditutup sama Allah, itu sifat saturnya Allah. Ada orang yang minum khamar, kemudian di daerah-daerah Jawa itu pesisir, ketika sampai pesta miras. Sampai pesta miras. Kemudian dia mati, kemudian teman-temannya yang masih hidup itu, yang sekarat-sekarat itu ngomong, dia baru sekali kok ikut-ikutan sama kita. Enggak, saya nggak percaya, maaf. Kenapa? Kata Ibnu Umar, kalau baru sekali, Allah pasti tutup itu, pasti ditutup. Allah masih nunggu, ini hambanya biar balik dulu kepada Allah. Sampai terus-terusan dan kebangetan ulang itu, Allah cabut, Allah biarkan kemudian terlihat, atau yang paling parah, Allah sekalikan cabut nyawanya dalam keadaan dosa yang melakukan itu. Makanya orang berzina baru sekali tidak bisa. Orang mencuri kemudian tertangkap mati misalkan, bukan yang fitnah loh ya, betul-betul mencuri tertangkap dia. Maka itu kemudian tidak bisa baru sekali. Kalau baru sekali Allah masih selamatin lah. Nah, disitulah kemudian kita mendapati muta'ati bidunub. Orang yang terbiasa dengan kemaksiatan itu, Masya Allah, orang yang terbiasa dengan kemaksiatan itu, maka sesungguhnya dia akan dimatikan dengan kemaksiatan itu. Sama dengan syair-syair lagu yang kita sering dengerin. Hati-hati loh, bisa jadi tanpa sadar itu terekam di bawah alam sadar kita, keluar ketika mau mati. Ketika kemudian ditalkin la ilaha illallah, yang keluar Isabella sama Denpasar Moon. Itu lagu yang saya dahulu tahu ketika masih SD. Isabella sama Denpasar Moon, dah itu tak. Maka kemudian bisa jadi, bisa. Sebagaimana kisah nyata yang terjadi di daerah Arab Saudi, bagaimana ada seorang polisi yang bercerita dalam kitabnya seorang ulama. Ketika dia patroli mendapatkan kecelakaan, diselamatkan orang itu dari mobilnya, dan ketika dia mendapati sakaratul maut menimpa kepada pengemudi yang kecelakaan itu, ditalkin, tapi ternyata yang keluar bukan kalimat la ilaha illallah, yang keluar itu syair lagu yang sedang diperdengarkan di dalam mobil itu ketika qadarullah, walaupun kecelakaan hebat, suara musiknya tetap masih jalan. Kisah nyata itu. Fa'tabiru ya ulil absar. Bukankah Allah merintahkan kita ambil ibrah wahai orang yang berakal, ambil ibrah dari orang yang berakal itu. Terlepas khilaf lah, kemudian ada yang mengatakan begini, yang musik itu begini, lah sudahlah, bismillah tinggalkan, ganti dengan yang lebih baik, yaitu adalah Quran. Apakah kita ridho untuk kemudian meninggal dalam keadaan diperdengarkan Quran, diperdengarkan musik? Tidak mau. Sesenang-senangnya kita terhadap Bon Jovi misal, tidak ada orang yang kemudian senang sama Bon Jovi itu ketika mati, tolong ya nanti kalau saya mau mati sakaratul maut dengerin Bon Jovi. Tidak ada yang mau. Kenapa? Fitrahnya tahu kalau mati tidak butuh Bon Jovi. Butuhnya apa? Quran. Lah kok kemudian hidupnya menikmati Bon Jovi terus matinya pengen kemudian dengerin Quran? Lah kok enak? Nggak bisa kayak gitu. Ya itu takwid. Maka kemudian membiasakan kita dalam kebaikan itu termasuk di antara perkara yang membantu kita dalam husnul khatimah. Membantu kita dalam husnul khatimah. Ya, bismillah lah, kita ganti aja yang lebih baik itu. Insya Allah. Dan kemudian tinggalkan dosa-dosa yang kita sembunyikan, yang kita kemudian masih melakukannya itu, tinggalkan dosa itu. Orang yang kemudian
terbiasa ghibah, apa kita ridho toh ketika meninggal dunia dalam keadaan kita ghibahin orang kemudian meninggal dunia? Apa kita ridho ketika kita menghujat dan modai kehormatan orang kopas kemudian baru kopas mati? Tidak akan ada selesainya itu. Dan itu kemudian yang dikatakan oleh para ulama salafus saleh, muta'ati bidunub, orang yang kecanduan dengan dosa merupakan salah satu perkara penyebab su'ul khatimah kehidupan seseorang. Dan kemudian yang kelima, kita singkatkan, anak-anak sudah pada datang, tidak khusyuk kita belajar. Yang kelima yaitu adalah at-taswib bitobah, yang menyebabkan orang itu susah dalam sakarat, susah dalam apa, yang menyebabkan su'ul khatimah. At-taswif itu apa? Taswif itu melambat-lambatkan taubat, nunda. Besok, nanti aja kalau sudah punya anak satu baru pakai jilbab, nanti aja kalau anaknya sudah 6, nanti aja kalau sudah pensiun, nanti aja kalau sudah dibelikan sepatu sama suami baru saya akan berbakti sama suami. Itu semuanya itu termasuk dari perkara taswif. Taswif itu adalah perkara menunda-nunda taubat, dan diantara bentuk panah beracunnya iblis itu adalah taswif, supaya orang itu melambatkan taubatnya. Kalau orang itu sudah lambat dalam taubatnya, disitulah setan itu akan mudah memperosokkan dia dalam su'ul khatimah.